Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan Allah keimanan dan berikan keyakinan yang insya Allah dengan iman dan yakin inilah dan dapat memahami kehidupan yang kita jalani, dan sampailah kita menemui ajal atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Allah yang maha kuasa atas segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tentunya orang-orang beriman sumber menyatakan dirinya beriman sudah Allah muatkan, sudah Allah tuangkan melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa ada standar keimanan, yang dituangkan dalam rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua beriman kepada kitab-kitab Allah. Di kajian-kajian sebelumnya sudah disampaikan tajalli atau kenyataan atau kezahiran sifat Allah, kenyataan af'al Allah, kenyataan nama Allah dan kenyataan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat kita menyatakan beriman kepada para rasul dan para nabi yang insya Allah malam hari ini kita akan muzakarah, ya, saya akan sampaikan tajallinya 25 nabi dan rasul pada batang tubuh kita. Nah, kalau bicara tajalli nur para nabi dan rasul, tajalli Nabi Adam alaihissalam. Tajalli Nabi Adam alaihissalam ini kan Nabi Adam alaihissalam ini kan kita kenal sebagai bapaknya segala jasad. Di mana tajalli nur Nabi Adam alaihissalam, ya, tajallinya adalah di pusar. Kalau bahasa Pontianak kita ini di pusat. Nah, bahasa Indonesia kan di pusar. Pada saat setelah dipotongnya tali pusar, maka pindahlah seorang manusia dari alam rahim pindah ke alam dunia. Karena sebelum terpotongnya tali pusar itu, maka belum berpindah dari alam rahim ke alam dunia. Dan kenapa Adam alaihissalam dikatakan sebagai bapak segala jasad? Karena sebelum batang tubuh Adam ini zahir ke dunia, maka jasad-jasad yang lain belum bisa disebut. Maka tajallinya Nabi Adam alaihissalam, nur Nabi Adam alaihissalam, tajallinya pada pusar. Maka dalam konteks kehidupan, Nabi Adam alaihissalam karena dia tajalli di pada pusar kita, pada seluruh batang tubuh manusia, yaitu khususnya pada pusar ini. Jadi kan hakikatnya adalah bahwa manusia yang pertama kali diberikan Allah perintah untuk mengelola alam semesta ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi penghuni pertama kali bumi ini bukan Nabi Adam, tapi para jin. Nah, ini sebelum Adam alaihissalam itu, jadi jin dulu yang menghuni bumi ini, bukan langsung Nabi Adam alaihissalam. Nah, cuma kan pekerjaan jin ini kan ada dua jenis ya jin itu. Ada jin Anaizan, nama jin Banulzan. Jadi ada dua jin ini selalu selalu bertengkar, selalu terjadi peperangan, ya kan, pertumpahan darah. Sehingga Allah kepingin menciptakan lagi makhluk. Kalau itu kan ada protes, ada kritik, ya kan, daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya, perkiraan malaikat itu kan ingin menciptakan lagi sama kayak jin, kan nggak tahu. Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ini kita kenal beliau mempunyai mukjizat. Yang pertama kali adalah membuat alat tulis dan kertas dari pohon, kemudian dari kulit-kulit kayu. Ini mukjizat yang Allah berikan. Bagaimana melihat Nabi Idris, nurnya, inilah bahasa-bahasa ini, bahasa apapun, jadi jangan pernah kita meremehkan, merendahkan bahasa pada orang lain. Kan ada kayak bahasa negara Thailand tuh kan. Nah, gimana bahasa negara Thailand tuh? Thailand apa Filipina yang banyak cup gitu kan? Thailand ya. Nah, itu kayak seolah kita menjelekkan, ya, kayak enggak nyaman dengarnya. Kalau kita meremehkan bahasa, ya kan, mengejek-ngejek bahasa, ya kan, sama dengan mengejek Nabi Idris
alaihissalam, ya kan? Artinya memperolok-olokkan Allah yang menciptakan Nabi Idris itu. Jadi kalau udah bicara 25 nabi, makin takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh batang tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah tajalli nur 25 nabi dan rasul. Setelah Nabi Idris, Nabi apa tuh? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini kan kita tahu sejarahnya bahwa beliau musuh terbesarnya adalah istri dan anak-anaknya kan, istri dan anaknya. Dan beliau diberikan Allah mukjizat membangun sebuah bahtera, sebuah bahtera atau perahu. Namanya simbol bahtera ini kan, simbol perahu ini. Kita waktu kita masih kecil belajar merangkak, ya, belajar tiarap dulu kan, habis terlentang belajar tiarap. Sebelum kita merangkak nih, kan kita bergerak-gerak dulu ya, panggul bahu kita ini bergerak-gerak kan, awak kita bisa maju. Kapal kan gitu tuh, udah dia istilahnya udah tahu istilahnya keseimbangan untuk menyesuaikan di atas air kan, geraknya bahu dia bisa maju. Jadi bahu itu adalah tajallinya nur Nabi Nuh alaihissalam, itu bahu. Nah di bahu inilah ya kan kita menanggung beban, ya kan, hewan, manusia itu masuk semua di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini menanggung beban. Nah, musuh terbesar kita ya kan adalah istri dan anak-anak di rumah, ya kan. Nah, itu karena menyesuaikan, ya kan, dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, menanggung beban yang besar. Di luar kita mampu kadang kita menghadapi persoalan dengan umat, tapi pada saat di rumah terasa seperti hilang ilmu itu kalau kita tak mampu menerapkan apa yang sudah kita pahami, ya, tak mampu menerapkannya. Kalau kita lihat di luar, anak-anak yang kita katakan dalam kategori nakal dalam tanda kutip, ya, kita anggap biasa saja, tidak ada respon. Paling mungkin kita mampu menasihati, tapi pada saat di rumah anak-anak kita, ya kan, istri yang bandel, anak yang bandel masih lah, istri yang bandel, ini sulit. Maka itulah beban yang ditanggung oleh bahu kita. Kemudian yang keempat, Nabi, betul lah Nabi itu, Nabi Hud alaihissalam, tajallinya itu kepada dada Nabi Hud. Kemudian ini kita cukup 5 lah insyaAllah. Kalau misalnya ada waktu kita sambung. Ya, Nabi Hud alaihissalam tajalli pada dada. Kemudian Nabi Nur, Nabi Soleh alaihissalam tajallinya pada kuku. Pokoknya kalau kita mandi ini kan, seluruh batang tubuh kita ini karena dari nur 25 Nabi dan Rasul, maka rawatlah baik-baik, ya kan, jagalah baik-baik, bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Karena kalau kita mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat tangan beliau terluka, pipi beliau terluka kan dilempar sampai gigi patah, apa yang beliau lakukan? Beliau memegang tangannya dan, wahai tangan, saya minta maaf, karena beliau tahu ini adalah tajallinya nur, ya kan? Nabi-nabi sebelumnya. Jadi walaupun secara jasad, secara fisik, ya kan, para nabi itu belum dinyatakan, belum diwujudkan, tapi nurnya sudah selaras. Mulai sejak Nabi Adam itu sudah ada tajallinya Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah ada tajallinya Nabi Nuh, sudah ada tajallinya Nabi Idris. Ya, jauh sebelum jasad-jasad para nabi itu ada. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, seluruh nur para nabi dan rasul tajalli pada batang tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ya, seperti itu. Jadi termasuk Nabi Soleh tadi kan, Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana sejarahnya Nabi Hud alaihissalam? Bahwa kesemuanya itu merupakan contoh-contoh kehidupan. Ya. Nah kalau kita mau jelaskan satu persatu sejarah ini cukup panjang, tapi silahkan buat seluruh kawan-kawan, jamaah-jamaah Majelis Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kan, untuk mungkin membaca sejarah 25 Nabi dan Rasul. Itulah contoh. Ya. Kayak Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini kan diasingkan, kan dikucilkan, karena diberikan Allah ujian berupa penyakit yang kurang lebih 10 tahun. Ya. Nah, makanya salah satu tajallinya Nabi Ayub ini kan di Ketiak. Ya, kan? Ketiak ini kan tempat terasingkan. Ya, kan? Jauhi. Bau lagi kan. Itu kalau jarang mandi ya bau. Dan beberapa nabi yang lain kayak Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, insya Allah nanti perlahan-lahan akan kita sampaikan.